bak ada sampah di pinggir rumah, katanya kewarganegaraan. Nah itu kita harus hindari, karena Nabi besar Muhammad SAW diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Maka ketika kita kalau berjalan ada di depan orang, kata kalau misalnya yang pertama sopan, santun, salam, menunduk. Itu kita harus ketahui. Karena apa? Karena akhlak yang paling utama. Siapapun yang kita pintar, mau itu kita jabatan tinggi itu, tapi kalau tidak ada akhlak akan hancur semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita menanamkan. Pertama adalah akhlak. Sebagaimana di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan, innama tu'idum illa utamiman sholiha akhlak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kesolihan dan akhlak. Ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemauan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau kita melanggar tentang akhlak, tentang adab, kita berarti kita sama ada kita caci maki Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ada teman kita duduk di depan rumah kita lewat, oi, lagi ngapain di situ? Ini bukan di hutan. Ini bukan di hutan. Ini masih kampung. Kampung namanya Bulia. Alhamdulillah bisa aku sampai ke Bulia itu. Ini bukan di hutan. Makanya kita ketika kita melewati orang di depan kita, maupun itu duduk di mana, kita ucapkan apa? Salam. Oh salam. Ucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang diajarkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita lewat di depan orang, apalagi kalau kita jalan kaki, apalagi kalau minggu kebiasaan orang itu orang pagi lari pagi, pas teman di depan ditendang, apalagi di depan orang ditendang. Habis itu, kalau bahasa Jawa, Tom jatuh lu. Kalau bahasa Jawa nih. Habis itu udah tahu jatuh, kan ditolong mana, dilihat lagi. Nah ini kita harus perbaikinya. Biar apa? Biar puasa kita sempurna, biar puasa kita bisa kita minta, yang kita mengharapkan pahala bisa kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berapa ini? Masih dong. Dikit dong, 5 menit, yang banyak. Ketika Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari dia berjalan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat. Bayangkan lagi sholat, ada orang dari atas rumah diludahi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mana? Tidak. Apa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan apa yang dia keluarkan dari lidahnya? Alhamdulillah. Kalau saya beda Pak, kalau aku diludahi, saya balik diludahi. Iya, aku bercanda.
Enggak mau. Enggak. Kalau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketiga kali, setiap lewat diludahi sama orang. Dan juga keempat kali ini datang lewat lagi. Udah tidak ada orang itu yang diludahi. Apa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia tengok kanan kiri, tidak ada yang langganan gitu setelah lewat diludahi. Sampai ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyakiti kau siapa? Kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya cari cipuran yang suka langganan saya. Langganan saya yang suka ketika saya melewati diludahi saya. Oh, yang cipuran ini yang di depan rumah itu lagi sakit, lagi kena COVID. Apa yang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar itu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Karena kenapa? Karena dia tidak mendapatkan lagi diludahi dari orang itu. Namun di situ Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan para jamaahnya, untuk menengok ke rumahnya. Coba kalau kita sudah dikotori, apa kita bisa datang? Kalau aku bilang rasanya lu sakit lu, tapi jangan ikutin saya. Ini cuma bahasa doang. Dan dilakuin. Takut nanti aku udah sampai ke dilakuin lagi coba apa-apa. Ini bahaya ini. Namun masuk tidak dia ketok pintu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia usahakan salam, bukan dia tendang pintunya, tapi usahakan salam. Dia kata, "Tong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Namun yang sakit di dalam dia bukan salam lagi, membalas salam. Yang ini kedinginan. Habis dari gunung kali itu. Namun Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata lagi, tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya itu dia menjawab, Waalaikumsalam. Siapa di depan? Muhammad yang mana? Langganan kamu. Coba itu udah diludahin, dikotori setiap hari dia lewat, apalagi dia untuk menansahkan ibadah, menansahkan sholat tasbih setiap dia lewat diludahi sama orang itu. Namun dia masih Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang katanya yang lagi sakit, wahai Muhammad, kamu yang setiap aku mengotori kamu, dan setiap kamu lewat depan saya, aku meludahi. Tapi ketika saya sakit tidak ada yang menengokin teman saya. Yang cuma menengokin, yang pertama kali menengokin saya adalah kamu Muhammad. Saking mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulia akhlak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang suka diludahi? Nanti dia syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia merusakkan kalimat syahadat itu. Nanti dia masuk Islam karena kemuliaan akhlaknya. Kalau kita mau banyakin memasukin orang yang belum masuk Islam, yang pertama kita harus punya akhlak. Yang itu kita harus kita jaga. Jangan sampai kita memasuki Islam. Kamu mau masuk Islam loh. Nggak bisa loh di Islam loh. Udah belum masuk Islam, udah ini lagi. Gimana bisa dia masuk Islam ini? Apalagi kalau di kampung saya apa? Kalau di kampung saya itu kita tidak tahu bahasa, kita mati di dalam hutan saya. Apalagi kita membawa yang tidak dikenal, mereka bisa kita mati di dalam penjara. Apalagi sekarang udah datang. Kalau dulu saya itu, papa saya itu seorang kepala suku.
Mustika. Papa saya itu namanya Papa Mustika. Makanya di situ kan nama panjang saya itu Muhammad Rahma Mustika. Ketika aku masuk Islam, ketika saya masukin Islam, ketika saya memeluk agama Islam, saya mau belajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mau belajar akhlaknya. Saya tidak mau lagi melakukan yang seperti di dalam pedalamannya. Saya hijrah seperti saya mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sampai kita mendusta, jangan sampai kita membohongi orang lain, jangan sampai kita berbohong. Apalagi kita bohong kepada orang tua, apalagi kita bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah, dengan palsu. Kita hendak bohong. Contohnya, ada orang maling, tapi kita melihat orang yang suka maling, tapi kita simpan di rumah. Ketika dicari sama polisi, tapi kita bohong. Berarti ini kita sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita, boleh kita ketika kita punya niat yang baik, tapi jangan pakai bohong. Kita menyemakan, kita serahkan ke polisi aja. Daripada kita